Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ingat selalu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga selalu rajin mencuci tangan ya. Baik, di pagi hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai tugas minggu lalu ya. Ibu akan bahas satu persatu. Jadi, silahkan perbaiki ya dan catat ya. Baik, kita mulai bahas ya. Yang pertama untuk tugas minggu lalu. Nah, yang pertama untuk catatan ya. Yang kedua untuk contoh soal berikut. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton, sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Nah, di sini sudah diketahui ya, gaya, kemudian perpindahan. Waktu yang diperlukan Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon atau 50 detik. Nah, ini waktu. Yang pertama yang ditanyakan adalah besar usaha yang dilakukan Benny atau W Benny yang ditanyakan. Kemudian daya Benny atau laju energi dari Benny. Yang diketahui dari soal tadi gaya Benny 250 Newton, kemudian perpindahan Benny 50 meter, kemudian waktu Benny 50 sekon. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Untuk usaha ingat rumus W sama dengan F dikali S ya. Nah, usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Jadi tinggal dimasukkan karena satuannya sudah sesuai. 250 Newton dikali 50 meter, hasilnya 12.500 Joule. Gampang kan? Kemudian yang kedua daya rumusnya W usaha dibagi T. Tadi usahanya sudah diketahui 12.500 Joule. Jadi 12.500 Joule dibagi 50 detik atau 50 sekon. Hasilnya 250 watt. Nah, itu untuk daya. Gampang sekali. Dan kalian terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas dan jawabannya betul. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah sejenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu katrol dan bidang miring. Manfaat pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya, jenis-jenis pesawat sederhana yang akan kita pelajari beserta keuntungan mekanis dari penggunaan pesawat sederhana diantaranya adalah katrol, roda berporos, bidang miring, dan tuas atau pengungkit. Nah, keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya secara matematis. Nah, keuntungan mekanis ini rumusnya gaya beban dibagi gaya kuasa. FB dibagi FK. Apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Nah, yang pertama tadi adalah katrol ya. Nah, ini katrol ya. Kalian mungkin sering melihat katrol seperti ini. Nah, katrol terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah katrol tetap seperti pada gambar ya. Nah, katrol tetap ini keuntungan mekanisnya satu ya, yaitu gaya beban dibagi gaya kuasa. Jadi sama dengan 1. Di sini gaya kuasanya sama dengan gaya beban. Ya. Jadi katrol tetap tunggal itu digunakan seseorang untuk mengambil air, contohnya dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba. Nah, ini contoh untuk katrol tetap ya. Jadi timba sumur.
Karena katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya, jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka timba yang berisi air akan terkerek ke atasnya. Hal ini berarti gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Nah, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 1, atau lengan kuasa sama dengan lengan beban ya. Lengan beban adalah jarak dari titik tumpuk ke titik beban. Ya, titik tumpuk ke titik beban. Ini lengan beban. Kemudian lengan kuasa adalah jarak titik tumpuk ke titik kuasa ya, jarak titik tumpuk ke titik kuasa. Nah, ini adalah lengan kuasa. Contohnya pada sumur timba atau kalau di sekolah yaitu katrol untuk pengerek bendera. Nah, itu sama juga ya. Itu adalah katrol tetap. Keuntung mekanisnya 1 ya. Selanjutnya yang kedua adalah katrol bebas seperti pada gambar ya. Nah, katrol bebas ini keuntungan mekanisnya 2. Ya. Jadi gaya kuasa sama dengan setengah gaya beban. Nah, katrol bebas kedudukannya berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Fungsinya untuk melipatkan gaya sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Contohnya di pelabuhan digunakan untuk mengangkat peti kemas. Ya. Keuntungan mekanisnya lebih dari 1. Pada kenyataannya nilai mekanisnya adalah 2. Berlawanan dengan katrol tetap, kalau katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap. Ya, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Pada katrol jenis ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanisnya bernilai 2 ya. Jadi katrol bebas biasanya ditemukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Nah, ini katrol bebas pada alat konstruksi ya, biasanya ada di pelabuhan seperti ini. Selanjutnya yang ketiga katrol majemuk ya. Keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah tali ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini contoh katrol majemuk yang keuntungan mekanisnya 2 ya. Nah, katrol ini gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem terpadu. Katrol ini biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Nah, di sini ada 2 jumlah tali yang menyokong berat beban ya. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat beban tersebut. Katrol majemuk sering digunakan dalam bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat-alat berat. Jadi, keuntungan mekanisnya KM-nya sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol. Contoh gambar yang ini, jumlah katrolnya 2, jadi keuntungan mekanisnya 2 ya. Nah, ini contoh ya. Nah, contoh katrol majemuk ya pada alat konstruksi ya. Ini eskavator. Nah, ini adalah contoh dari katrol majemuk. Nah, ternyata jenis katrol itu banyak ya. Nah, tidak hanya seperti yang kamu lihat pada tiang bendera tadi. Pada tiang bendera itu katrol tetap, kemudian sumur timba saja ya. Jadi, tujuan dari pesawat sederhana itu termasuk katrol adalah untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah roda berporos. Nah, seperti ini ya, roda berporos. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi. Nah, roda berporos ini bisa kita temukan di sepeda. Sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakan roda gigi atau gear pada ban, pada sepeda. Adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Nah, gambar ini menunjukkan roda gigi pada sepeda motor sebagai contoh roda berporos.
selain roda sepeda, contohnya penerapan yang lain adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Selanjutnya yang ketiga, bidang miring. Nah, bidang miring ini merupakan bidang datar yang terletak miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contohnya penerapan bidang miring ini adalah tangga, skrup, dan pisau. Nah, di sini ada gaya kuasa, kemudian gaya beban. Nah, di sini bidang miring ini tadi untuk memperkecil gaya kuasanya. Ya. Selanjutnya persamaan bidang miring ya. Gaya beban dibagi gaya kuasa. Sama dengan lengan atau panjang bidang miring satuannya meter dibagi tinggi bidang miring satuannya meter. Jadi keuntungan mekanis untuk bidang miring rumusnya adalah L per H. Panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Selanjutnya pengungkit yang sudah Ibu pernah jelaskan sebelumnya. Pengungkit atau tuas. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, lingkis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu contoh pengungkit jenis pertama ya, yaitu kuasanya titik tumpunya di tengah T ya, titik tumpunya di tengah. Di sini ada gaya kuasa, lengan beban, gaya beban. Nah, di sini ini adalah pengungkit jenis pertama karena titik tumpunya ada di tengah. Nah, pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya, yaitu dengan cara membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan beban adalah tadi jarak titik tumpu ke titik beban. Nah, karena syarat kesetimbangan tuas adalah gaya beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Maka keuntungan mekanisnya adalah gaya beban dibagi gaya kuasa. Maka keuntungan mekanisnya juga adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, itu untuk rumus pengungkit. Nah, jenis-jenis pengungkit ya. Nah, tadi jenis yang pertama yang titik tumpunya ada di tengah seperti jungkat-jungkit. Contoh lainnya adalah gunting ya. Kemudian jenis kedua yaitu bebannya di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya untuk pembuka botol ini ya. Jadi yang bebannya ada di tengah. Bebannya di antara titik kuasa, di antara titik tumpu dan titik kuasa ya. Selanjutnya contoh lainnya yaitu tadi yang pernah Ibu contohkan minggu lalu, yaitu gerobak dorong ya, itu adalah pengungkit jenis kedua. Kemudian jenis ketiga adalah titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban, contohnya pinset ya. Jadi pinset ini kuasanya yang berada di tengah ya, kuasanya berada di tengah di antara titik tumpu dan bebannya di ujung ya. Nah, ini jenis-jenis dari pengungkit. Nah, bagaimana pesawat sederhana dalam sistem rangka? Nah, selain pada peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip pesawat sederhana juga ada pada struktur otot dan rangka manusia ya. Pada saat mengangkat barbel, ya, telapak tangan kita menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Ya, titik tumpu berada pada siku. Nah, sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, ya, siku ini ya, sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Nah, dan kuasanya adalah lengan bawah, ya, kuasanya adalah lengan bawah. Nah, titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa.
Nah, oleh karena itu disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Nah, di sini ya penumpu, kemudian di sini ada kuasa. Nah, kuasanya ada di tengah, kemudian di sini ada beban. Makanya disebut dengan pengungkit jenis ketiga. Nah, kemudian selain pada kegiatan mengangkat barbel, kemudian jinjit, berdiri, menunduk, prinsip pengungkit juga dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain bulu tangkis ya. Seperti gambar ini ya, pengungkit jenis pertama, itu titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadah kepalanya. Nah, seperti ini ya untuk menengadah kepalanya. Jadi titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Selanjutnya, pengungkit jenis ketiga ya, yaitu kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika bermain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bebannya ada di ujung ya. Bebannya ada di ujung, kemudian yang di tengahnya adalah kuasa ya. Selanjutnya di sini adalah jadi di sini adalah titik tumpunya ya, titik tumpunya. Kemudian pengungkit jenis kedua ya, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa ya. Seketika otot betis pemain bulu tangkis ini mengangkat tubuhnya jadi jinjit ya. Nah, pada jari kakinya di sini ada titik tumpunya, kemudian di sini ada bebannya, kemudian di sini ada kuasa. Ya, ingat rumus TBK. Kalau yang titik tumpunya di tengah berarti pengungkit jenis pertama. Kemudian kalau bebannya di tengah berarti pengungkit jenis kedua. Kalau misalnya kuasanya di tengah berarti pengungkit jenis ketiga. Bagaimana? Sudah paham? Kalau tidak paham silakan ulang kembali videonya ya. Nah, penjelasan mengenai pesawat sederhana dicukupkan sampai di sana. Nah, tugasnya apa? Nah, tugasnya seperti minggu lalu yaitu catatan mengenai materi pesawat sederhana. Tadi dari awal sampai akhir catatannya nanti dikumpulkan ya. Kemudian selesaikan soal di bawah ini ya. Jadi, tugasnya mengidentifikasi minimal 10 macam alat-alat yang termasuk pesawat sederhana yang ada di rumahmu. Lebih bagus lagi, kalian tentukan ya pesawat sederhana apa. Kalau misalnya pengungkit jenis yang mana? 1, 2, atau 3. Kemudian kalau misalnya katrol ya, katrol yang mana? Katrol yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Ya. Catat hasilnya dan kumpulkan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Akhirul kalam, terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.